Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Ayu Setianingsih dengan NPM 2101010026. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gunah dan lam sukun. Nah, apakah sudah ada yang tahu gunah itu seperti apa, lam sukun itu seperti apa? Nah, bagi kalian yang belum tahu gunah itu seperti apa dan lam sukun itu seperti apa, yuk simak video ini sampai selesai. Yaitu yang pertama ada gunah. Teman-teman, pengertian gunah itu ada dua ya, bisa menurut bahasa dan menurut istilah. Gunah menurut bahasa yaitu artinya dengung. Dan gunah menurut istilah artinya suara dengung yang berasal dari huruf nun dan huruf mim. Huruf gunah ini mempunyai dua huruf, yaitu nun bertasdid dan mim bertasdid. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan nun bertasdid. Itu asalnya dari dua nun. Nah, nun yang pertama itu harokatnya itu sukun, dan nun yang kedua itu harokatnya bisa domah, kasroh, dan fathah. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Nah, jadi di sini ada nun berharokat sukun dan ada nun berharokat kasroh. Nah, tidak lain juga sama halnya dengan mim. Asalnya yaitu ada dua mim. Nah, yang pertama ini mimnya berharokat sukun, dan yang kedua ini bisa berharokat domah, kasroh, dan fathah. Sama saja ya. Nah, contohnya seperti lama. Ada mim berharokat sukun dan mim berharokat fathah. Nah, kan tadi sudah tahu nih, gunah itu ada dua huruf, yaitu nun dan mim. Nah, sekarang kita lanjut ya, untuk gimana sih cara membaca gunah atau ketika kita bertemu dengan nun bertasdid atau kita bertemu dengan mim bertasdid. Nah, yang pertama kita harus menyempurnakan tasdidnya. Dan yang kedua kita harus mendengungkan bacaannya. Dan yang ketiga kita harus menahan dengungannya itu sampai 2 atau 3 harokat atau 2 atau 3 ketukan. Nah, contohnya yaitu seperti anna. Jadi, tasdid ini harus kita sempurnakan. Nah, selanjutnya setelah kita sempurnakan tasdidnya, kita dengungkan. Contohnya anna dengan 2 atau 3 harokat. Misalnya 2 ketukan, 2 harokat. Anna. Nah, jika 3 anna. Ya, contoh yang kedua yaitu hunna. Nah, kita tahan dengungnya itu 2 atau 3 ketukan ya. Jika 2 hunna. Nah, jika 3 hunna. Nah, jadi dari hunah ini, catatan dari hunah ini, kita bisa membaca gunah ini kalau kita bertemu dengan nun bertasdid atau mim bertasdid, kita harus membacanya dengan dengung. Nah, membaca dengung ini harus konsisten ya. Jika dengung pertama itu 2 harokat, selanjutnya ya 2 harokat. Jika dari awal 3 harokat, ya selanjutnya 3 harokat. Agar
lebih enak didengarnya dan agar lebih selaras ya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang hunah. Intinya hunah ini jika nun mati, nun bertasdid atau mim bertasdid bertemu dengan intinya gunah itu jika kita bertemu dengan nun bertasdid atau mim bertasdid, kita itu membacanya harus berdengung, dan itu berdengungnya ditekan 2 atau 3 harokat. Nah, selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang lam sukun. Siapa nih yang udah tahu apa sih lam sukun? Nah, bagi kalian yang belum tahu, yuk simak, yuk sampai dengan selesai. Teman-teman, jadi huruf lam sukun ini adalah huruf lam yang ada harokat sukunnya. Nah, jadi huruf lamnya ini di atasnya terdapat harokat sukun. Nah, cara membacanya yaitu huruf lamnya ini ditekan, tetapi tidak boleh mantul. Maksudnya gimana sih? Nah, di sini pasti kita masih bingung nih, gimana sih maksudnya membacanya agar tidak mantul tuh bagaimana? Nah, caranya yaitu dengan tidak langsung melepaskan tekanan ujung lidah. Nah, kemudian setelah membaca lam sukun, langsung membaca huruf berikutnya. Contohnya seperti ini. Hafalna. Nah, ketika kita membaca lam sukunnya, kita tekan hafalna. Lalu ketika di ujung lidahnya ini jangan langsung dilepas teman-teman, tetapi kita langsung lanjut baca huruf nun berikutnya, huruf berikutnya seperti hafalna. Nah, hafalna itu tidak boleh dilepas ya teman-teman, ditekan, terus habis itu dibaca huruf nunnya, hafalna. Nah, selanjutnya lam sukun ini terbagi menjadi berapa teman-teman? Ya, benar, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lam fiil, lam isim, dan lam huruf. Nah, yang pertama ini ada lam fiil atau kata kerja. Nah, ada 2 hukum bacaan lam sukun yang terdapat pada kata kerja atau fiil, yaitu yang pertama harus dibaca idhar, yang artinya jelas dan terang. Bila sesudah lam sukun tidak terdapat huruf ro dan lam, nah jadi harus dibaca idhar jelas ini setelah huruf lam ini tidak terdapat huruf ro dan lam. Nah, contohnya seperti Qul huwallah. Nah, dibaca jelas ya, Qul huwallah. Nah, contoh kedua yaitu ada fal ya'budu. Nah, semua huruf hijaiyah ini, semua huruf lam sukun ini yang idhar, yaitu semua huruf hijaiyah kecuali lam dan ro. Nah, jadi kita harus membacanya dengan jelas dan terang. Nah, lam sukun yang kedua ini yaitu lam isim. Lam isim adalah lam sukun asli yang terdapat pada kata yang di dalamnya ini sudah terdapat tanda-tanda isim, yaitu kata kerja, kata benda, dan terletak di tengah-tengah kata. Semua lam sukun yang ada isim ini dibaca idhar, yaitu jelas. Contohnya yaitu seperti min alfi syahri. Dan lam sukun yang ketiga yaitu lam huruf. Lam huruf ini adalah lam sukun yang ada pada huruf
lam huruf hanya terdapat pada dua kata, yaitu kata bal dan kata hal. Hukum lam huruf pada kata bal ini terbagi menjadi dua, yaitu idgham dan izhar. Dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf lam dan ro, dan begitu sebaliknya dibaca izhar apabila bertemu huruf selain huruf lam dan ro. Contoh huruf lam pada kata idgham, kata bal pada idgham, bal rafa'hullah. Nah, contoh huruf lam pada kata bal yang izhar yaitu bal huwa syahri. Baiklah teman-teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan gunah dan lam sukun. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang gunah dan lam sukun. Saya sadar bahwasannya masih banyak sekali kekurangan dan terdapat salah-salah kata. Kepada Ibu dosen, Ibu Nuria, saya mohon maaf, dan kepada teman-teman saya juga mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.